Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua pengen bahas kasus fraud ya guys ya, yang baru-baru ini terjadi di Indonesia dan nilainya cukup besar guys ya. Ini kasus ini melibatkan kasus ini itu kasusnya e-fishery guys ya. Kasus e-fishery ini itu dia itu menipu para investornya guys ya. Nah, di akhir video nanti kita akan ini gitu loh guys ya, kita ambil suatu kesimpulan gitu loh guys ya, dan gua akan kasih tips-tips gitu loh guys ya, supaya kita itu terhindar dari risiko investasi bodong seperti yang terjadi pada investor-investor e-fishery ini gitu loh guys ya. Yang sebelumnya ini itu ada kasus yang namanya Investre guys ya. Investre itu juga melakukan penipuan gitu loh guys ya, terhadap kalau di Investre itu dia tidak melakukan penipuan terhadap investornya, tetapi dia melakukan penipuan terhadap orang yang menabung di tempatnya dia gitu loh guys ya. Jadi dia menghimpun dana dari masyarakat untuk dilakukan peer-to-peer lending, tetapi ternyata lendingnya ini banyak yang fiktif gitu loh guys ya. Kalau kasus Investre seperti itu, ini juga CEO-nya itu sekarang lagi diburu guys ya. Ini dilaporin guys ya. Sekarang lagi dikejar-kejar oleh polisi sama OJK nih guys ya. Nah ini guys, ini nah kalau yang sekarang ini itu yang paling terbaru ini guys, itu ya si e-fishery ini guys ya. Jadi e-fishery ini sebenarnya perusahaan yang dulunya itu dibanggakan sekali guys ya. Dibanggakan karena dia itu dapat pendanaan ya, pendanaan 200 juta dolar ya guys ya. Kalau 200 juta dolar itu kurang lebih ini guys, 200 juta dolar itu kurang lebih 3,2 miliar, 3,2 triliun nih guys ya. Dia dapat uang sampai triliunan nih guys ya. Nah, awal-awal ini ada isu-isu fraud ya guys ya. Tetapi disangkal oleh si Mas Gibran ini ya. Mas Gibran ini pendirinya e-fishery guys. Pendirinya e-fishery ini namanya Mas Gibran ya. Ini lulusan ITB dulu guys ya. Ini lulusan ITB ya. Sekarang udah dicopot, bahkan dilaporkan ke polisi sekarang ya, si Gibran ini ya. Jadi waktu pertama kali mulai terkuak ya kasus e-fishery ini, Mas Gibran ini menyangkal bahwa itu akan signifikan gitu loh guys ya. Mas Gibran ini mengatakan bahwa fraudnya itu 0,5% ya dari revenue, jadi nggak akan berbahaya untuk perusahaan ya. Bahkan temuan fraud ini bertentangan dengan nilai yang diadopsi e-fishery ya, yang membantu para pembudidaya ya. Perusahaan akan fraud harus diberantas, termasuk menindak tegas pihak yang melakukan fraudnya. Ini guys ya, ini yang hebatnya Mas Gibran ini, dia itu memberikan statement bahwa fraud itu harus diberantas di lingkungan e-fishery. Ternyata dedengkot fraudnya dia sendiri gitu loh ya. Ya inilah guys, di Indonesia ini gini guys, kita memang apa ya guys ya, kita memang rada hati-hati gitu loh guys ya. Jangan sembarangan investasi di tempat baru yang kalian tidak mengetahui dengan baik gitu loh guys ya, reputasi dari pendirinya atau orang yang mengajak kalian investasi di tempat tersebut gitu loh guys ya. Karena apa? Karena ini sudah ke ribuan kalinya sebenarnya guys ya, kasus-kasus di Indonesia investasi yang ujungnya itu kosong gitu guys ya. Karena memang mohon maaf, kita ini memang untuk masalah integritas ya guys ya, itu di Indonesia itu masih suatu hal yang agak langka gitu guys ya, langka. Jadi banyak sekali guys kasus-kasus fraud ya guys ya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya di hampir semua perusahaan itu selalu ada banyak sekali fraudnya guys ya. Susah sekali untuk benar-benar
menghilangkan gitu. Tapi di beberapa perusahaan memang fraud-fraudnya ini nilainya itu persentasenya kecil karena melibatkan mungkin karyawan-karyawan di level bawah gitu guys ya. Tapi kalau di Fishery ini kalau udah melibatkan levelnya level CEO ya tentunya nilainya nggak bisa kecil nih guys ya, nggak main-main gitu guys ya. Nah jadi si Fishery ini ya Mas Gibran ini itu dia mainnya itu gini ya, pendapatan itu digelembungin guys ya. Makanya kita itu guys ya, kalian juga kalau misalnya lihat laporan keuangan ya itu kita mungkin percaya gitu guys ya. Tetapi kalau track recordnya ternyata itu laporan keuangan itu banyak labanya, tetapi tidak pernah membagikan kepada investor. Nah ini kita juga harus curiga sih guys ya, perusahaan-perusahaan yang model begitu gitu guys ya. Cara-cara yang dilakukan si Fishery ini itu ya dia itu ngelembungin pendapatan guys ya. Jadi manipulasi laporan keuangan ya. Laporan palsunya itu 2021 itu 1,6 triliun, 2022 itu 5,8 triliun, 2023 itu 10,838 triliun ya guys ya. Nah, ini beda ya dengan laporan keuangan internal. Kalau laporan keuangan internal itu pendapatannya cuma 1 triliun ya, 4,3 triliun dan 6 triliun pada 2023. Nah, untuk laporan eksternal juga dia ini ngelaporkan ya laba sebelum pajak itu 261 miliar ya. Januari sampai September 9 bulan itu udah membukukan profit 261 miliar. Padahal versi internal itu ruginya 578 miliar ya. Jadi ini perusahaan aslinya rugi gitu loh guys ya. 2002 itu aslinya ruginya 700 miliar, 784 miliar ya. Dan di informasi yang lain guys ya, duit investor ini malah sebenarnya ketika mendapatkan pendanaan 200 juta dolar ini ya, pendanaan seri D 200 juta dolar atau sekitar 3 ribuan triliun, 3 triliun, 3 ribuan miliar ya, 3 triliun, itu dia malah duitnya itu dibagi-bagi kepada petinggi-petingginya gitu loh guys ya. Mereka menganggap bahwa ini itu bonus gitu loh guys ya. Padahal untuk suatu bisnis, karyawan itu hanya boleh mendapatkan bonus itu bukan dari modal guys. Harusnya aturan bisnis ya guys ya, aturan perusahaan, karyawan itu boleh mendapatkan bonus di akhir tahun itu dari laba perusahaan. Contoh perusahaan punya target 200 miliar, ternyata tercapai ya mungkin sekian persen lah, mungkin 500 juta bolehlah dibagi untuk karyawan atau 1 miliar dibagi untuk karyawan sebagai bonus gitu guys ya. Tapi kalau modal itu sebenarnya terlarang untuk dibagikan sebagai bonus. Ya, jadi intinya perusahaan itu harusnya perusahaan konvensional, perusahaan yang benar itu hanya boleh membagikan bonus karyawan itu ketika udah berhasil menghasilkan laba ya guys ya. Kalau kita balik aja lah logikanya ya guys ya. Misalnya lu guys ya, lu diajak temen lu gitu guys ya. Lu diajak temen lu untuk usaha gitu guys ya. Diajak temen lu untuk usaha, lu setor modal 200 juta. Ketika lu setor sama temen lu itu dipakai untuk ngasih bonus-bonus ke karyawannya, kira-kira perasaan lu kayak gimana gitu guys ya. Pasti lu akan marah-marah gitu guys ya. Karena ini duit-duit lu gitu, duit modal. Pasti tidak boleh untuk diberikan sebagai bonus. Harusnya usaha dulu, kerja dulu, hasil untung berlebih ya udah kita sebagai pemilik usaha berbagi dengan karyawan sebagai bonus gitu guys ya. Itu di informasi yang lain yang gue dapat ya seperti itu ya. Terus selanjutnya dia itu ngelaporin untung ya, padahal aslinya rugi ya, minus. Terus dia itu juga ngelembungin feeder ya guys ya. Feedernya itu feedernya itu cuman 24.000, tetapi dia laporin ke investornya itu 400.000 ya. Ini emang hebat nih Mas Gibran ini, nggak kaleng-kaleng ya. Ini tingkat triki-trikinya hebat nih guys ya.
Terus yang keempat ya, caranya dia untuk ini ya guys ya, untuk memanipulasi itu dari awal ya, dari awal pendanaan seri A itu dia itu membentuk 5 perusahaan palsu gitu loh, yang dikendalikan oleh Mas Gibran, tapi dia itu pakai nama orang lain gitu loh guys ya. Ya jadi ini memang jago ini ya dari awal ini guys ya. Ini kalau seperti ini ya dari awal ini Mas Gibran ini sebenarnya tidak berniat mendirikan perusahaan ini untuk mencari untung guys ya. Tidak untuk mencari untung, tidak seperti perusahaan konvensional gitu loh Mas gua guys. Jadi perusahaan-perusahaan yang konvensional non startup ini biasanya mereka tidak fokus kepada ini gitu guys ya, tidak langsung fokus kepada valuasi, tetapi fokus kepada laba gitu guys ya. Jadi yang penting itu labanya naik dikit ya. Yang penting labanya tumbuh ya, labanya tumbuh, aset terus tumbuh. Tidak mengejar kecepatan valuasi perusahaan harus dalam waktu setahun 2 tahun udah langsung terbang ke atas awan gitu, enggak gitu guys ya. Perusahaan-perusahaan konvensional tuh cenderung fokus untuk memperkuat fundamental gitu ya, memperkuat keuangan, basic keuangannya supaya keberlangsungannya ini bisa terus jalan gitu guys ya. Kalau memang startup ini rata-rata mereka terlalu fokus ke valuasi gitu guys ya. Valuasinya cepet naik. Nah, nanti dapat duit dari investor. Nah, setelah itu guys, beberapa orang ya memang godaan besar akan muncul kepada si pemilik startup ini ketika melihat duit investor yang triliunan gitu loh guys ya. Ya siapa yang nggak tergiur gitu loh guys ya. Pada usahanya ini memang belum tentu bisa menghasilkan uang gitu loh guys ya. Nah guys, akhirnya ya guys ya, sekarang yang terbaru ini ya, itu pada dilaporin ke Bareskrim ya guys ya. Ya termasuk Mas Gibran, sama satu lagi ini guys ya. Satu lagi itu inisial C ya, gua nggak tahu ya nama lengkapnya siapa ya, itu ini ya, itu yang ibaratnya yang tangan kanannya si Gibran ini ya guys ya. Itu yang dilaporkan, mereka berdua ini yang dilaporkan untuk saat ini, tapi ya nggak tahu juga nanti perkembangannya gimana, bisa jadi muncul tersangka lain atau gimana, kita nggak tahu ya guys ya. Tetapi guys, dari kasus Evisery, Investre ini ya guys ya, ini tipsnya ya guys ya, tipsnya untuk kita gitu guys ya, untuk kita supaya terhindar dari kerugian, yaitu kita itu memang yang pertama ya guys ya, itu selalu harus hati-hati dengan investasi yang model baru ya, perusahaan-perusahaan startup ya guys ya. Kenapa nggak kita invest di perusahaan-perusahaan yang udah terbukti aja gitu loh, kayak BBRI, BMRI ya, meskipun digoreng-goreng sekarang ini naik turun, kalian tidak akan kehilangan uang kalian gitu loh guys ya di tempat seperti itu gitu guys ya. Kenapa nggak kita ke perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun jelas pembagian dividen aja, seperti Hiksa ya, ITMG, PTBA ya guys ya. Kenapa nggak kita invest di Astra Internasional ya, seperti itu aja gitu guys ya. Jadi kita ya yang pertama kali kita itu harus benar-benar memastikan dulu gitu loh guys ya, perusahaan baru ini itu nggak mau ngibulin kita gitu guys ya. Jadi tipsnya seperti itu guys ya, yang pertama itu. Jadi kita harus benar-benar meneliti gitu guys ya, ketika ada potensi investasi baru gitu guys ya. Sangat lebih aman jika kita itu berinvestasi di usaha-usaha yang sudah jelas historinya dan sudah jelas bahwa berbagi keuntungan dengan investor gitu loh guys ya. Yang kedua guys, kalaupun kalian tidak tahan ya, kalian kepengen sekali invest di tempat-tempat yang model begini ya, misalnya Goto ya, yang ada di bursa aja lah ya guys ya, yang di luaran ya, sebagai contohnya ya, karena Goto sama Bukalapak ini sebenarnya model-modelnya kurang lebih sama ya guys ya, meskipun tidak
mereka tidak menipu ya, mereka tidak melakukan penggelembungan laporan keuangan dan segala macam ya. Tetapi bisnisnya mereka ini sebenarnya tidak ada harapan untuk keuntungan di masa depan gitu loh guys ya. Jadi exit strateginya mereka ini juga sama, mengandalkan investor. Salah satu contoh, Bukalapak setelah dapat 21 triliun sekarang dia malah jualan pulsa ya. Jadi jualan pulsa itu kira-kira sanggup nggak dia mengembalikan modal 21 triliun dengan jualan pulsa? Ya itu aja lah pertanyaan mendasarnya gitu loh guys ya. Kira-kira jualan pulsa bisa nggak balikin duit 21 triliun ya. Gotoh juga sama aja. Dia terus melakukan terus melakukan right issue, penerbitan saham baru sampai sekarang sahamnya tuh lebih dari 1 triliun lembar ya guys ya. Nah itu juga kita juga tidak akan, secara logika kita tidak akan, kita akan susah gitu loh guys ya, dapat balik modal aja udah susah. Kalaupun dia bagi dividen 1 tahun, dia bagi dividen 1 tahun sekali itu 1 triliun guys. Per lembar hanya mendapatkan 1 rupiah guys ya. Dengan harganya, kalau katakanlah harganya itu menyentuh gocap dan kalian beli di gocap, artinya 50 tahun kalian baru balik modal dari dividen. Beda dengan kita invest di PTBA atau di ITMG ya. Di PTBA kalau kalian invest dari 2020, kalian sudah balik modal guys sekarang gitu loh guys ya. Di harga yang tepat kalian sudah balik modal gitu guys ya. Nah, jadi kalaupun kalian sudah tidak tahan, kalian nggak tahan untuk nggak invest di perusahaan-perusahaan model begini ya, ya jangan all in aja gitu guys ya. Tipsnya ya maksimal di perusahaan-perusahaan yang model begini, model-model startup ini resikonya sangat tinggi, kalian usahakan maksimal tuh 10% aja masuk ke situ ya guys ya. Dah ya, jadi memang di Indonesia ini memang kasus-kasus seperti ini banyak terjadi ya guys ya. Jadi memang ini juga merusak kepercayaan dari investor-investor internasional gitu guys. Karena memang yang ditipu e-fishery ini juga nggak main-main guys ya. Jadi yang dikerjain sama e-fishery ini itu ada SoftBank ya guys ya. SoftBank Group dari Jepang ya. Terus sama Temasek ya. Memang perusahaan-perusahaan raksasa ini ditipu triliunnya juga mereka tidak akan jatuh guys. Karena memang ya seperti gue bilang tadi, dia itu mungkin masuk ke sini hanya sekian persen aja dari total asetnya ya, meskipun itu ngeselin juga buat mereka karena mereka dikerjain seperti ini gitu guys ya, tapi mereka tidak akan bangkrut atas penipuan ini gitu loh guys ya sebenarnya ya. Jadi kedepannya itu kemungkinan ya guys ya, itu industri startup ini akan agak kesulitan gitu guys ya, pasti akan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan besar seperti e-fishery ini gitu guys ya. Jadi ketika mereka susah mendapatkan pendanaan besar, mungkin mereka akan beralih ya mencari pendanaan-pendanaan ke publik gitu loh guys ya. Publik lewat mungkin IPO atau yang lainnya ya. Jadi kalian harus hati-hati aja guys ya. Jadi intinya kita itu kalau menurut gua, kita lebih baik investasi itu di tempat-tempat yang sudah pasti gitu guys ya, daripada spekulasi di tempat-tempat yang seperti ini, perusahaan-perusahaan startup ini yang rata-rata juga memang tidak fokus untuk mencari keuntungan, tapi menggunakan investor sebagai exit strategi. Ya kita harus pikir baik-baik gitu loh guys ya sebelum masuk ke perusahaan-perusahaan seperti ini. Kalaupun masuk ya kecil aja, sedikit aja. Jadi kalaupun ketipu tidak bangkrut gitu loh guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.